Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esther Baregoran. Saya dari Prodi PPKN NPM 210401040005. Di sini saya akan mereview kembali materi dari pertemuan yang ke-13, yaitu tentang wawasan Nusantara pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. A. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Pengertian secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Yang mana wawasan dari kata wawas yang berasal dari bahasa Jawa yang juga berarti sebuah pandangan. Sementara Nusantara merupakan gabungan dari kata Nusa dan Antara, yang dimana juga kata Nusa berarti pulau dan Antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, Nusa berasal dari kata Nesos yang berarti semenanjung atau bangsa. Dalam hal ini, kata Nusa sama arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang juga berarti bangsa. Sehingga jika dikaitkan dari kata Nusa berarti kepulauan dan bangsa. Dari kata antara dalam bahasa Latin terdiri dari kata in dan tra yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Kata antara mempunyai suatu makna, yakni bisa sebagai suatu antar atau relasi atau seberang atau laut, sehingga dapat digabungkan dari kata Nusa dan Antara menjadi kata Nusantara yang berarti kepulauan di antara laut atau di antara bangsa yang dihubungkan dengan laut. Kata Nusantara secara historis bermula dari bunyi sumpah palapa dari Pati Gajah Mada yang diucapkannya pada upacara pengangkatan dirinya sebagai seorang Mahapati di Kerajaan Majapahit pada tahun 1336 Masehi, yang ditulis dalam kitab Pararaton. Secara terminologis, wawasan Nusantara merupakan sebuah pandangan suatu bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat tinggal termasuk diri bangsa Indonesia sendiri, di mana pengertian wawasan Nusantara secara terminologis dapat kita lihat menurut para ahli atau para tokoh ataupun lembaga-lembaga lainnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Wan Usman, yaitu wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenal diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang sangat beragam. Yang kedua, menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1988 adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengenal diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan masih banyak lagi pengertian dari wawasan Nusantara menurut para tokoh dan para lembaga lainnya. Hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan suatu wilayah negara. Wawasan Nusantara dapat didefinisikan oleh garis besar haluan negara pada tahun 1988 adalah wawasan Nusantara memandang cara pandang bangsa Indonesia dalam mengenal diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ke B, menggali sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politik tentang wawasan Nusantara. Yang pertama, latar belakang secara historis. Wawasan Nusantara pada tanggal 13 Desember 1997, seorang Perdana Menteri yaitu Insinyur Haji Juanda Kartawidjaja
mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi Juanda. Isi dari deklarasi ini ialah lebar laut teritorial Indonesia yaitu 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Yang kedua, latar belakang secara sosiologis, wawasan Nusantara dengan keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan terjadinya keberlangsungan sebuah penjajahan yang dapat memecah belahkan bangsa, dan ini sudah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang Indonesia di wilayah Nusantara ini untuk bersatu dalam menyatukan nasionalitas kebangsaan yakni bangsa Indonesia. Yang ketiga, latar belakang secara politis, wawasan Nusantara melatar belakangi setelah bermula terjadinya dari Deklarasi Juanda, maka selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan, di mana rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam garis besar haluan negara sebagai hasil dari sebuah ketetapan dari MPR, dan setelah garis besar haluan negara tidak berlaku lagi dan selanjutnya konsepsi wawasan Nusantara pada rumusan pasal 25A Undang-Undang Dasar NRI 1945 perubahan keempat tahun 2004. Yang ke-C, mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara tidak hanya berkonsepsi pada kewilayahan saja, tetapi juga berkembang pada kebangsaan. Bangsa Indonesia adalah bangsa heterogen dengan memiliki berbagai keragaman suku, agama, ras, budaya, etnis, serta golongan, yang dimana konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa bangsa Indonesia sebagai kesatuan wilayah yang merupakan satu kesatuan yang utuh, yang dimana kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial, satu kesatuan budaya, serta satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Pandangan ini sangat penting bagi bangsa Indonesia guna untuk melaksanakan kepentingan pada suatu pembangunan. Demikian hasil review dari materi dari pertemuan ke-13 mengenai wawasan Nusantara. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.